Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muardi, ketemu lagi di acara Muardi Wae, bincang kesehatan seputar segala sesuatu secara umum tentang kesehatan. Bersama saya 1 jam ke depan nanti Dokter Lintang spesialis anak, dan juga nanti kita akan mendatangkan narasumber. Hari ini sudah hadir beliau bersama kita. Yang topiknya tentunya sangat menarik sekali, belum banyak orang yang tahu, tapi kita kupas tuntas hari ini. Topiknya tentang radiologi intervensi bersama Dokter Prasetyo. Kita panggilnya Dokter Tio ya, Dok? Dokter Itu Tio. panggilan beken ya, Dok? Kita panggilan bekennya Dokter Tio nih. Yeah. Selamat pagi, Dokter Tio. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Sehat, ya. Dok? Selalu luar biasa. Masih semangat ya, Dok? Ya, semangat selalu. Semangat selalu. Ya, Dokter Tio ini beliau adalah dokter spesialis radiologi konsultan intervensi ya, Dok? Betul. Ya. Nah, beliau ini di Rumah Sakit Dr. Muardi juga ada banyak sekali tindakan-tindakan yang nanti akan mungkin dijelaskan oleh Dokter Tio. Dokter Tio ada sedikit pemaparan mengenai topik kita hari ini. Sobat Muardi pasti buat yang di rumah, di kantor, dan di mana saja pasti sudah banyak ya, sudah yang melihat atau membaca flyer kita. Topik apa yang akan kita sampaikan hari ini menarik sekali nih. Ya, monggo Dokter Tio. Baik, kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa tindakan dalam radiologi intervensi, karena memang banyak yang belum mengenal tentang radiologi intervensi. Bahkan bagi teman-teman sejawat medis pun juga masih bertanya-tanya bagaimana tentang radiologi intervensi itu. Baik, kita kupas sedikit tentang radiologi intervensi. Ini saya mulai dengan tabloid Bintang, tentang berita di mana Melania Trump, seorang istri Presiden Trump Amerika Serikat, itu ternyata dia mengalami namanya penyakit angiomyolipom yang ditemukan melalui CT scan. Apa itu, Dok? Jadi suatu tumor jinak yang menyerang ginjal. Oh. Ya, dia di dalamnya ada kumpulan antara lemak, pembuluh darah, ya, dan otot, itu menjadi suatu tumor jinak. Nah, di ginjal karena, ya, kejadiannya dia penyakitnya hanya terjadi pada sebagian tumor, ya. Nah, pada sebagian ginjal. Jadi tidak seluruhnya menjadi tumor. Maka yang dilakukan di sana ternyata mereka menghubungi seorang dokter radiologi intervensi untuk pengobatannya. Ya. Dan oleh seorang dokter radiologi intervensi ini dilakukan yang namanya penutupan pembuluh darah. Yang disebut embolisasi. Pembuluh darah yang ngasih makan si tumor. Sehingga tumor itu akan menjadi kecil dan lama-lama mati atau nekrosis. Jadi akan sembuh sempurna. Ya, mengapa dilakukan seperti ini? Ternyata alasannya adalah karena efek samping dan komplikasinya sangat kecil, dan lama waktu untuk di rumah sakitnya itu sebentar. Tidak perlu terlalu lama karena lukanya hanya kecil, hanya di lipat paha sebesar 2 mili, dalam waktu 4 jam juga sudah jalan-jalan. Ya, ini suatu kecanggihan teknologi yang di Indonesia juga sudah mulai ramai dibicarakan dan juga dikerjakan oleh radiologi intervensi, tindakan-tindakan seperti ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan sejak tahun 2008, sudah 12 tahun sebenarnya. Dan itu nomor 1014. Di mana radiologi intervensi itu termasuk di dalam tindakan radiologi diagnostik. Radiologi diagnostik ini selama ini kita kenal hanya baca foto, USG, ya kan, betul, diagnostik saja. Tapi sebenarnya oleh pemerintah sudah diatur dan boleh melakukan terapi. Kita lihat di sana bahwa ruang lingkupnya adalah pelayanan radiologi diagnostik yang berhubungan dengan radiasi pengion seperti X-ray, CT, terus kemudian juga imaging diagnostik, yaitu penggunaan modalitas USG, MRI yang tidak basis X-ray ya, atau radiasi pengion. Dan yang terakhir adalah radiologi intervensional, di mana di sana dikatakan pelayanannya adalah untuk diagnostik dan terapi. Intervensi. Jadi di foto tapi bisa sambil dilakukan tindakan. Betul, gitu, Dok? Betul. Tindakannya menggunakan modalitas-modalitas radiologi tadi. Iya. Apa saja yang bisa kita kerjakan? Nah, ternyata radiologi intervensi ini bekerja sama dengan teman-teman di bidang lain, itu melakukan tindakan di bidang non-vaskuler dan vaskuler. Mengapa saya katakan bidang kerjasama? Karena memang pasien ini banyak didapatkan atau dikonsulkan kepada kami dari teman-teman bidang lain atau klinisi yang lain.
Di sini non vaskuler yaitu PTBD, percutaneous transhepatic, bilateral drainase. Ada PTCC, ada USG atau CT guided biopsi. Ada percutaneous nephrostomy, ada USG guided, banyak sekali. Tapi kita coba kupas satu persatu ya. Oh, iya. Ini contohnya kasus pada orang yang mengalami penyumbatan, misalnya oleh karena tumor atau batu saluran empedu. Oh iya. Ya, sementara menunggu tindakan elektif, maka kita tusukkan ke sini, kita tusukkan jarum, terus kemudian kita masukkan sejenis selang ya ke dalam saluran empedu yang mengalami pembengkakan atau penyumbatan. Kita taruh di sana sehingga alirannya bisa mengalir. Nah, ini akan membantu pasien untuk mengurangi gejalanya. Oh. Ini yang pertama. Ini kita nggak masuk pembuluh darah kan, non vaskuler. Ini melalui saluran empedu. Jadi dibikin saluran gitu? Betul, saluran keluar. Ya. Yang kedua, ini dipakai biasanya oleh teman-teman dari pediatrik bagian gastro, enterohepatologi ya. Biasanya orang-orang dengan bayi-bayi dengan kecurigaan atresia biliar. Jadi saluran empedunya itu tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, untuk memastikan apa betul atau tidak, selain USG ya, dan juga pemeriksaan klinis yang lain, ini kita lakukan tusukan melalui kulit, kemudian melewati liver, dan kemudian masuk ke dalam kandung empedu. Kita masukkan kontras, nah itu diharapkan kontras itu akan mengisi saluran empedu. Sehingga jenis atresia atau tidak terbentuknya saluran empedu ini yang mana, ini bisa terbentuk, bisa kelihatan. Sehingga ini bisa menjadi dasar untuk tata laksana berikutnya. Ini bagian anak. Ini banyak bagian yang membutuhkan, yaitu kita biopsi, patologi anatomi biasanya. Permintaan ada benjolan tumor. Nah, ini tumornya jinak atau ganas. Dia ingin mengambil, tapi mengambil di sisi yang tepat. Nggak boleh ke kanan, nggak ke kiri. Ya, kalau ngawur kan nanti takutnya yang normal yang keambil. Akibatnya tidak terdeteksi. Makanya kita diminta bantuan untuk mengambil jaringan yang diinginkan. Nah, ini seperti ini, jarumnya kelihatan dengan bantuan USG sebagai guiding. Kalau ini memasang kateter untuk abses hepar atau nanah ya di dalam liver. Ada nanah yang di dalam liver ya. Ini sumbatan di saluran kencing. Ya, sumbatan di saluran kencing, kita harus mengalirkannya juga melalui kulit. Ya, maka kita tusukkan ke dalam saluran kencing. Jadi saluran ulirnya keluar melalui drain ini atau selang ini ya. Ini juga kita bantu. Ini dari bagian bedah urologi biasanya yang minta konsul ke kita untuk dibantu. Nah, ini yang vaskulernya, yang pembuluh darahnya. Yaitu kita bekerjanya minimal invasif, jadi non operatif ya. Hanya sedikit tusukan di lipat paha, baik kanan atau kiri. Jadi lukanya tidak terlalu besar ya, Dok? Betul, hanya menggunakan anestesi lokal. Jadi pada saat tindakan ini pasiennya bisa bicara dengan kita karena sadar penuh. Jadi tetap dibius ya, Dok? Biusnya lokal saja. Oh, biusnya kayak jadi bius lokal saja. Betul, ya? Betul, kayak disuntik kecil, gigitan semut di paha saja. Ya. Dan ini otomatis sangat mengurangi komplikasi akibat anestesi secara umum. Nah, ini contoh yang kita kerjakan di sini kasus emergensi di mana pasien mengalami perdarahan hebat di saluran cerna, terjadi warna hitam, sehingga HB-nya atau menjadi anemia yang berat. Nah, ini beresiko untuk terjadi kematian juga. Maka kita akan lakukan arteriografi, masuk melalui tadi lipat paha, kita cari satu persatu pembuluh darah mana yang mengalami kebocoran. Dan kemudian kita tutup, ini contohnya. Ya, ternyata ini bocor di daerah duodenum atau usus 12 jari. Ya, Nah, kemudian kita tutup dengan bahan penutup embolan, ya. Jadi ini untuk tindakannya juga ya, Dok ya? Betul, ini mulai udah masuk terapi. Terapi ya? Terapi, ini dalam terapi. Nah, pasien ini alhamdulillah dalam 1 hari sudah tidak keluar berak hitam, ya, kemudian ditambah 3 kolof, biasanya ditambah darah itu turun terus, turun lagi, turun karena perdarahan. Nah, ini begitu ditambah 3 kolof akan kualitas darahnya menjadi baik, ya, pasien ini selamat. Membaik ya, Dok ya? Membaik dan selamat. Yang ini kasus perdarahan saluran kencing. Jadi orang habis dioperasi batu dengan terbuka, kemudian malah terjadi perdarahan saluran kencing. Ternyata setelah kita periksa, ada gambaran pseudoaneurisma namanya. Apa itu, Dok? Pseudoaneurisma itu suatu kelainan di mana pembuluh darahnya itu menjadi lemah, ya, karena mungkin entah tahu gimana, dia menjadi lebar, mengantong, dan kemudian pecah. Nah, ini yang kita tutup dengan coil dalam hal ini, alat penutup yang namanya coil.
Ginjalnya sendiri aman. Jadi cuma pembuluh darah satu itu aja yang kita tutup. Jadi ini yang dikatakan bahwa tindakan radiologi intervensi itu sangat super selektif. Oh. Ya, jadi tidak mengganggu kiri kanannya. Organ pembuluh darah lainnya tidak terganggu. Ya, pembuluh darah sampingnya aja nggak terganggu. Oh, gitu. Yang pecah itu aja yang kita tutup. Karena kecil ya, Dok ya? Iya, betul ya, dengan alat yang sesuai. Nah, ini luar biasa. Seorang bayi lahir dengan mata teratoma ini. Ya, pasien kiriman dari bagian anak dan bedah anak mau dioperasi. Tapi kalau dioperasi diambil dalam keadaan seperti ini, pasti akan sangat perdarahan. Padahal di mata. Maka kita masuk ya melalui lipat pahanya dia, pembuluh darah yang kecil ini ya kita masuki, bisa. Dan kemudian kita masuk ke mata, kita lepaskan zat embolan ke sana sehingga tertutup. Ya, pada saat operasi jadi lebih cepat dan resiko perdarahannya berkurang. Sangat senang sekali. Sebelahnya juga begitu. Bedah anak ini untuk kistoma ovarii, yaitu suatu tumor pada kandung telur anak wanita 12 tahun. Ya, benjolannya besar seperut. Nah, ini kalau dioperasi resiko untuk perdarahan yang banyak. Bisa resiko death on the table, kematian di atas meja operasi. Maka untuk menghindarinya, kita lakukan penutupan secara penuh pembuluh darahnya yang memvaskularisasi, sehingga dia akan pada saat operasi itu enak. Cepat sekali. Menurut cerita dokter bedah anaknya ini nggak nyampe 100 atau 200 cc. Selamat anak ini juga. Nah, ini adalah pemberian kemoterapi untuk kasus tumor di liver. Selama ini tumor di liver ya prognosanya atau kemungkinan meninggalnya besar. Yeah. Tapi dengan terapi ini dia akan lebih baik kualitasnya. Memperpanjang hidup lumayan, 2 sampai 5 tahun kan lumayan, ya. Dibandingkan kalau dia terjadi secara alami tanpa pengobatan, kontraknya cuma 7 bulan. Dikatakan di jurnal demikian, ya. Jadi ini merupakan suatu harapan baru di bidang pengobatan tumor, ya. Kita menggunakan kriteria, kita golongkan di mana. Nah, kami TES ini, transaxional chemoembolisasi ini ada pada golongan intermediate stage, ya, di mana ukurannya sudah lebih dari 3 cm, ya, sudah tidak bisa dioperasi, ya, atau di frekuensi ablasi, maka kita kerjakan pemberian tentunya kemo. dengan indikasi ya, Dok ya? Betul, Indikasi. ada persyaratan-persyaratan. Yang selanjutnya adalah pada anak-anak Banti sindrom, pada talasemia, di mana splenya menjadi besar. Splen itu limpa ya? Limpanya menjadi besar. Nah, ini mengakibatkan hipersplenisme, trombositopeni, leukositnya menurun, sel darah putihnya. Hasilnya kan mudah infeksi, mudah perdarahan. Ya. Ini anak 12 tahun yang kita kerjakan. Dengan besar limpanya 23 cm. Kemudian kita tutup sebagian pembuluh darahnya, jadi masih ada sebagian yang hidup, yang sebagian nekrosis atau hilang. Ukurannya dalam waktu 2-3 bulan tinggal 12 cm. Gejala-gejalanya juga menghilang. Ya, jadi tidak perlu transfusi lagi. Tidak mudah sakit, infeksi ya. Ini kita gambarnya sebelahnya adalah yang sudah dilakukan embolisasi tindakan. sebagian. Jadi bagian atasnya kita biarkan hidup. Ya. Nah, ini yang cukup menarik dan mungkin akan menjadi terobosan di masa depan dan disukai oleh semua kalangan, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu nih, termasuk saya berarti. Karena ini berhubungan ibu-ibu dengan penampilan, dokter. Betul. Ya, orang ingin katanya langsing gitu. Tapi mengurangi berat badan sulit. Sudah dicoba berbagai makanan herbal dan berbagai perlakuan, olahraga termasuk ya. Tapi belum mendapat hasil yang bagus. Nah, ini perlu diharapkan. Ini terus dikembangkan. Jadi pengobatan ini adalah dengan cara menutup pembuluh darah yang memvaskularisasi fundus gaster atau lambung, itu bagian atasnya itu ditutup pembuluh darahnya. Jadi bagian lambung, bagian atas pembuluh darahnya ditutup gitu. Betul, ditutup melalui selektif tadi. Ya, tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin salah naruh zat penutupnya. Dan dikatakan di situ bahwa ternyata ada yang mengatur hormon yang mengatur nafsu makan manusia, namanya hormon ghrelin. Hormon ghrelin ini 75% diproduksi oleh fundus lambung atau puncak lambung itu. Nah, kalau produsennya, pabriknya kita tutup, berarti kan cuma tinggal 25%, nafsu makannya menurun. Sementara yang baru ketahuan adalah nafsu makan. Ada kemungkinan ghrelin ini juga mempengaruhi proses penggemukan yang lain. Ya, penelitian di luar ini bagus sekali dan mulai berkembang dengan tindakan penutupan. Cepat sekali, ini nggak nyampe setengah jam tindakannya. Ya,
Orang tidak di anestesi umum, lukanya kecil, dalam 4 jam dia sudah bisa jalan-jalan, tidak perlu mondok. Jadi one day care bisa. Oh, hanya one day care ya, One Dok day care ya? saja bisa. Dan ini bisa menjadi satu terobosan yang baik untuk di masa depan. Ini saya rasa yang perlu saya sampaikan ya. Masih banyak lagi tindakan-tindakan radiologi intervensi yang lain. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sebenarnya kita bisa bantu ya teman-teman klinisi yang lain ya. Seperti juga kata Kobe Bryant ya, bahwa kita kalau mau berhasil, mau kurus ya harus usaha, gitu. Nggak boleh. Maunya makan terus Dok, tapi tau-tau langsing gitu. Betul. Itu kalau itu saya. Omong kosong ya. Iya. Nah, barangkali itu ya Dokter Lintang yang bisa sampaikan saat ini Ya, sebagai terima kasih. awal ya. Ya, terima kasih Baik. Dokter Tio. Menarik sekali ini topik yang tadi sudah dibahas oleh Dokter Tio. Tadi pembukaan ya Dok ya. Ya. Jadi saya sapa dulu nih teman-teman yang di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih yang sudah join di Instagram. Ya, di Instagram juga sudah ada beberapa yang join. Terima kasih. Ya, ada masukan nih Mbak tadi. Suaranya kurang jelas. Ya, semoga sekarang sudah lebih jelas ya. Kemudian saya sapa dulu teman-teman Sobat Muardi yang di Facebook. Wah, dari Hong Kong Dok, ada Dok. Wow. Hong Kong, tuh dari Hong Kong Dok. Kita biasanya ini sudah go internasional loh Dok. Ada dari Hong Kong, ya. Jerman, Belanda, macam-macam Dok kita nih. Iya. Hong Kong ikut menyimak. Assalamualaikum, terima kasih sharingnya. Ya, sama-sama. Indonesia via Singapura tuh. Singapura ada Dok kita Dok. Muntilan ya, itu tetangga kita Dok. Ya, Muntilan, terima kasih. Kemudian, ya terima kasih dari Mbak Lucy Palusia. Selamat pagi dokter, puji syukur kepada Tuhan. Semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang selalu kita sampaikan di acara bincang kesehatannya Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, Sobat Muardi, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan mengenai topik kita hari ini, apa sih radiologi intervensi, apapun boleh ditanyakan. Silahkan ketik komentar di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook, nanti akan kita jawab. Mumpung ada pakarnya nih di sini, pakarnya radiologi intervensi, jadi akan dikupas tuntas nih. Tadi sudah sekilas ya, sudah dijelaskan banyak sekali oleh Dokter Tio, Dokter Prasetyo. Kita manggilnya nama bekennya Dokter Tio ya Dok. Ya Dok. Sambil menunggu Dok, barangkali nanti kita ada yang bertanya. Saya mau tanya Dok, jadi kalau ini kan radiologi intervensi ini kan terobosan baru ya Dok ya, yang belum banyak yang tahu sebenarnya manfaatnya. Kalau menurut Dokter Tio, untuk kelebihannya ini apa sih Dok? Tadi sudah banyak dijelaskan ya Dok, kelebihannya itu apa Dok? Radiologi intervensi dibandingkan dengan terapi-terapi medis yang sudah kita kenal selama ini Dok. Ya, sebenarnya radiologi intervensi ini sebagai alternatif ya. Jadi tidak menggantikan terapi yang sudah ada. Ya, jadi kepada pasien itu diberi pilihan ya yang terbaik untuk tindakan untuk sakitnya sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya ini tadi bariatric left gastric artery itu pengikatan itu bisa melalui operasi juga. Oh, yang bikin langsing tadi ya Dok? Dibedah. Oh, yang untuk langsing dibuka, tadi kan Dok? Betul, dibedah, kemudian dipilih pembuluh darahnya, kemudian diikat, diklip. Nah, itu melalui bedah bisa. Ya, tapi Anda tahu kan untuk bedah ini mungkin perlu kondisi yang baik ya, pembuluh darah yang baik karena dia harus dianestesi, tidak takut oleh sayatan ya. Nah, ada beberapa orang yang tidak berani untuk melakukan pembedahan. Takut sama jarum, takut sama sayatan. Nah, itu bisa dialihkan untuk pemakaian embolisasi ya, secara non invasif ya, non invasif, invasif tapi non bedah, non bedah begitu ya. Jadi sebagai alternatif. Jadi hal ini menjadi kaya ya kedokteran ini dengan adanya kehadiran radiologi intervensi. Jadi ilmu kedokteran itu Sobat Muardi harus tahu ya, ilmu kedokteran itu sangat berkembang dengan cepat tentunya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang meningkat, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan baik di luar maupun di Indonesia. Ada terobosan baru nih mengenai radiologi intervensi. Jadi tadi sudah dijelaskan Dokter Tio kalau kelebihannya sedikit jadi tidak lebih invasif ya Dok ya. Invasif itu berarti lukanya tidak banyak perlakuan, lukanya juga mungkin tidak cepat sembuh.
lebih cepat sembuh, lukanya tidak lebih Tidak besar, besar, tidak ya. besar. Dan kalau tadi kan kelebihannya dok, ada nggak sih efek samping? Pasti Sobat Muardi juga nanya sih, tindakan-tindakan intervensi seperti itu apakah ada efek sampingnya dok? Dibandingkan dengan tindakan konvensional, tindakan medis yang sebelumnya sudah dikenal gitu Ya. dok. Jadi karena kita berdasarkan menggunakan alat radiasi untuk melihatnya, ya kita menggunakan X-ray, fluoroskopi, cat lab, ya menggunakan radiasi. Jadi resikonya ada efek stokastik dan efek jangka pendek. Oh. Efek jangka pendeknya ini jarang terjadi, kemerahan di kulit. Nah, efek stokastiknya itu 40 tahun ke depan, mungkin, itu pun mungkin tanda petik, Efek jangka persentasenya panjang. 0,0 sekian. Karena kita mengerjakan tindakan itu dengan perhitungan. Kita sendiri nggak mau kena radiasi Ya. terlampau banyak. Iya. Ya, akibatnya kita juga ngirit banget, baik kepada kita, apalagi kepada pasien. Iya. Ya, ini efeknya untuk radiasinya. Selebihnya mungkin embolisasinya. Kalau kita tidak hati-hati, bahan embolannya bisa lari ke tempat lain. Tapi ini jarang terjadi. Karena pemberian embolan kita itu di bawah kontrol alat yang sangat-sangat bagus. Kita sampai bisa memperbesar pembuluh darah itu 10 kali. Makanya kelihatan jelas kalau ada yang Canggih lari. berarti ya? Iya, lari satu aja udah ketahuan. Ayo, lari kemana Ayo. embolan? Udah Pasti- ketahuan, udah berhenti. pasti ketahuan Gitu. ya, Dok, ya? Pasti ketahuan. Jadi, sangat yang kita- minimal efek samping. Ya, yang kita kejar adalah fungsi utamanya ya dok, efek Betul. utamanya. Betul. Kalaupun ada efek samping, pasti ada efek samping, tapi efek sampingnya selalu kita minimalisir. Iya. Kalaupun ada muncul efek samping akan diatasi ya dok, Betul. kita atasi. Ya, ada Betul. pertanyaan di Facebook dari Mbak Nurul Fairul ya, dok. Kalau Odapus, apakah juga bisa menurunkan nafsu makan atau menguruskan badan dengan seperti yang dokter katakan tadi ya? Odapus itu berarti orang dengan lupus. Ya, bagaimana? Ya, Apa apakah dilakukan tindakan? Odapus orang-orang dengan lupus apakah juga bisa? Oh, maksudnya Odapus itu boleh nggak sih? Odapus itu kan kadang-kadang anak orang-orang dengan penyakit lupus autoimun, beliau dengan berbagai macam mungkin karena efek penyakitnya atau mungkin efek samping obat, kemudian kadang-kadang terjadi peningkatan berat badan dok, Oke. menurunkan nafsu makannya meningkat. Nah itu Iya. bisa nggak sih dok dengan metode yang tadi dok? Ya, sejauh ini untuk tindakan bariatrik ini, ya kita akan saring benar-benar orang yang bisa dilakukan ini. Ya. Ya, selama ini belum ada laporan tentang kasus Odapus yang dilakukan tindakan ini. Ya, jadi pertanyaan ini bagus sekali dan mungkin akan kita bawakan ke dalam forum internasional. Apakah ini pernah dilakukan di sana? Saya belum pernah baca. Ya, tetapi intinya, manakala kita akan mengerjakan tindakan ini, maka kualitas darahnya mesti bagus. Ya, kualitas darah itu artinya fungsi penyembuhan dari luka, yaitu mesti bagus. Ya. Kalau belum bagus, maka kita akan bekerja sama dengan dokter penyakit dalam, ahli darah, hematologi untuk memperbaikinya dulu. Yang kedua, fungsi ginjalnya itu mesti bagus. Kenapa? Karena kontras atau jalan yang kita berikan itu namanya kontras ya, yang berbahan dasar yodium itu akan dibuang melalui ginjal. Dan nggak boleh bercampur lama di dalam tubuh. Dia harus melalui ginjal dibuang. Nah, makanya ginjalnya mesti fungsinya bagus. Ya. Untuk pasien Odapus, selama fungsi ginjal dan fungsi darah homeostasis ya istilahnya itu bagus, saya rasa kok tidak ada masalah. Ya. Dan tidak ada alergi terhadap bahan yodium. Seperti itu. Atau bahan lidokain, bahan anestesi lokalnya. Atau bahan betadinnya yang untuk pembersihnya. Itu aja sih yang kita inikan. Dan tidak takut untuk terlentang. Nah, itu. Ya, tentunya jadi sudah dijelaskan Dokter Tio ya, tentunya setiap tindakan ada indikasi dan harus diperiksa lebih lanjut ya dok ya, apakah pasien ini bisa dilakukan tindakan atau tidak. Nah, sebaiknya kalau untuk mau melakukan tindakan ini konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat dan juga Dokter Tio di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Betul, dok ya. Muardi. Ya. Di Rumah Sakit Dr. Muardi nih kita bisa melakukan tindakan ini nanti bersama dengan Dokter Tio nih. Silahkan hadir saja. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak yang di Facebook tadi. Mbak Nur Fairul ya, semoga terjawab.
Kemudian ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Vero Wikamia. Dok, saya termasuk takut operasi. Misal mau tindakan tanpa operasi dengan radiologi intervensi, gimana bilangnya sama dokternya ya dok? Apakah ditanggung BPJS? Nah, ini pertanyaan bagus sekali dok. Ya, untuk bariatrik, untuk apa ini? Operasi apa nih? Operasi barangkali yang tadi dok, yang untuk menurunkan nafsu makan ya. Oh iya, iya. Sejauh ini kalau untuk bariatrik left gastric artery embolization ini tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, tapi saya yakin biayanya tidak terlampau mahal. Ya, karena RSUD Muwardi ini untuk kantong-kantong kita bersahabat kok ya. Walaupun umum tetap bersahabat. Oh, masih ya, bersahabat harganya takut. ya, Sobat ya, Muwardi untuk ya. BPJS tidak termasuk karena ini mungkin termasuk kosmetik ya. Ya, tidak ditanggung BPJS. Betul. Ya. Kalau yang menguruskan, yang selain yang menguruskan, oh bisa. Ya, misalnya kasus tumor, ya masuknya pasti ke dokter bedah, dokter penyakit dalam, Ya, memakai BPJS, itu ditanggung oleh BPJS. Selama ini pasien kita BPJS banyak sekali. Jadi tergantung tindakannya ya dok? Betul, tergantung tindakannya. Radiologi intervensi kan banyak sekali, tadi sudah dijelaskan dokter Tio, ada yang beberapa tindakan yang bisa ditanggung oleh BPJS dan ada juga beberapa tindakan yang tidak ditanggung BPJS. Ya. Ada pertanyaan lagi di Facebook, semoga terjawab tadi pertanyaannya Mbak Vero Wikamia. Dari Abigail Jani ya di Instagram, dok saya mau tanya tentang brain flushing, itu manfaatnya apa aja ya? Apakah itu berarti salah satu pengaplikasian dari radiologi intervensi begitu ya dok? Terima kasih dok. Ya, jadi yang dimaksud mungkin DSA ya ini ya. Jadi DSA ini, Digital Subtraction Angiography, ini adalah merupakan suatu alat atau satu pemeriksaan diagnostik untuk mengetahui gambaran cerebrovaskuler atau gambaran anatomi pembuluh darah otak. Ya, dari mulai arcus aorta di leher, di dada ya sampai ke atas. Dan fungsinya ya, ada jumbatan, ada kelainan tidak ya. Dan ini dapat terlihat dengan jelas dengan menggunakan DSA ini. Tulang-tulangnya itu akan tersingkirkan gambarannya. Nah, jadi yang kelihatan cuma pembuluh darah saja. Ya, gambaran DSA ini yang bermanfaat untuk tindakan-tindakan kedokteran selanjutnya. Ya. Ya, jadi memang sangat bermanfaat karena untuk tindakan-tindakan selanjutnya, gitu ya. Saya rasa ini akan dipertimbangkan oleh seorang dokter untuk melakukan DSA manakala memang butuh untuk penanganan, begitu ya. Ya, semoga terjawab ya dari Abigail. Jadi kalau DSA tadi atau brain flushing tentunya juga dari berbagai macam indikasi ya dok ya. Iya. Itu juga termasuk salah satu radiologi intervensi ya dok. Betul. Ya. Ya, semoga terjawab. Ada pertanyaan di Facebook nih, kita bacakan ya dok di Facebook nih. Terima kasih love-love-nya nih yang dari Sobat Muwardi di Facebook. Anak muda itu. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Sarangyo yang gini ya. Dari Endah Rahmawati. Yang atasnya dulu ya Mbak. Aulia Idris. Tindakan ini aman tidak dok untuk pasien jantung dan diabetes mellitus juga hipertensi? Terima kasih. Ya. Wah, pasien kita yang ada sakit jantung, DM dan juga hipertensi, ini kita perlu perlakuan khusus memang. Jadi kita holistik. Biasanya kita akan selalu bekerja sama dengan teman-teman di bagian lain untuk mempersiapkannya agar tidak terjadi efek samping atau komplikasi yang tidak kita inginkan. Contohnya untuk DM, pasti biasanya dia akan mempergunakan obat-obatan yang sudah lama dia gunakan. Ya, maka biasanya kita akan anjurkan untuk mengkonsumsinya itu dikurangi dulu pada hari tindakan. Untuk hipertensi juga demikian, ya, bahkan kita usahakan untuk tetap dia meminumnya kalau hipertensi, ya, terkontrol bagus, ya. Dan pada saat tindakan dan sebelum tindakan, ya, itu biasanya kita juga sudah konsultasi dengan dokter jantung. Ya, apakah ada perlu perlakuan khusus, obat khusus. Posisi telentang apakah aman, ya bisa sejam 2 jam misalnya atau setengah jam itu. Lama ya dok, berarti jantung. Tindakannya ya dok? Ya itu, kalau tercepat setengah jam. Ya, kalau yang kayak yang non vaskuler tadi paling 15 menit, ya gitu.
Untuk tindakan tes itu bisa 3 jam, bahkan teman-teman di Jakarta, guru saya itu bisa sampai 6 jam untuk jadi, 1 kali tindakan. Sangat bervariasi. Sangat bervariasi, betul. tergantung tindakannya apa. Betul, betul. Kemudian. Jadi kalau untuk penyakit jantung nggak masalah. Ya, kita punya tim yang hebat di sini untuk mengcover, melindungi pasien dari komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Aulia Idris. Tentunya tidak masalah, tapi telurnya harus di holistik ya dok ya, dengan dokter yang terkait. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Endah Rahmawati. Apakah tindakan itu bisa diberikan pada penderita tumor rahim ataupun tumor ovarium? Terima kasih ya. Ya. Pada intinya yang tidak bisa tindakan kita untuk tindakan tes ya, atau kemudian kemo atau tindakan intervensi ini, tumor di limfa itu kita tidak, tumor darah itu juga tidak bisa. Tumor yang lain oke. Jadi kalau tumor rahim pasti bisa. Bisa berarti ya ditindakan di sini. Ya. Di rumah sakit Dr. Muardi ya, bisa. Nanti ketemu dengan Dr. Tio tentunya. Ya. Jadi semoga menjawab ya pertanyaannya Mbak Endah Rahmawati tadi. Terima kasih love-nya yang di Facebook, jempolnya, sarangeo. Jempol, love-nya, jempol. Apalagi? Oh, ada bunga juga nih, ada bunga senyumnya. Pekalongan dok, ya Pekalongan dok. Jadi kita nih go nasional dan go internasional dok, acara Muardi. Salam dari Bali, yo ya, kembali salam nih, salam kembali. Kendal Kaliwungu, ya, Demak, Magelang, Purwodadi, Bawen, udah kayak bis ya dok? Iya, akap antar kota, antar provinsi. Lanjut Pati ya, Hong Kong hadir. Apapun tetap mendukung. Aku membayar iuran BPJS tapi alhamdulillah belum pernah menggunakan ya. Semoga sehat selalu Mbak Jumairah. Ya. Semoga sehat selalu. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, tapi ini di luar pertanyaan kita ya, di luar konten. Dari Mbak Wen, Jakarta, Boyolali, banyak sekali. Ada pertanyaan lagi yang di Instagram. Ya, ini di Instagram ada pertanyaan dari Anis Adi. Dokter, apakah ada kontraindikasi untuk dilakukan tindakan-tindakan yang sudah disebutkan tadi? Terima kasih ya. Ya, betul. Ya, tentu ada. Ya, tapi kontraindikasi ini ada yang bersifat relatif dan ada yang bersifat absolut. Yang absolut tuh udah benar-benar nggak bisa. Ya, kayak misalnya dia alergi kontras terhadap yodium, ya jangan. Ada ya dok ya orang alergi kontras ya? Ada. Jadi bahkan waktu kita udah skin test dulu, dia negatif. Begitu dimasukin ke pembuluh darah muncul. Ya. Jadi alergi ini kan seperti anafilaktik ya. Kita tidak bisa tebak, unpredictable. Tidak bisa ditebak, unpredictable. Siapapun bisa kena gitu ya. Ini yang ngeri buat kita, Dan mungkin pasien juga perlu paham kalau ada kasus alergi seperti itu terus nyalain dokternya sulit. Tubuh kita ini memang misteri. Makan telur hari ini, besok bisa alergi. Loh kok bisa? Ya itulah prinsipnya alergi. Sama dengan juga kalau kita tentang obat. Pakai kontras yang lalu yodium tidak masalah. Tapi sekarang begitu disuntik yodium langsung shock. Itu bisa. Ya. Jadi itu betul-betul kalau sudah ketahuan, kemarin kita disuntik itu pakai yodium nggak bisa, ya sudah jangan. Oh gitu. Kalau nggak bisa ya betul-betul nggak bisa. Tapi kalau nggak ketahuan ya pasti kita nggak tahu ya. Tapi kita siap-siap saja. Yang kedua yang relatif. Misalnya fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang kurang bagus itu bisa diperbaiki dulu, mungkin ditunda, itu relatif. Ya, kalau sudah bagus bisa terus dikerjakan. Atau kalau dia jelek sekali, paling sering kita akan minta bantuan dari nefrolog. Nefrolog itu ahli ginjal ya dok? Ahli ginjal. Biasanya kita siapkan, ini habis saya kerjakan, tolong dihemodialisa ya, supaya bagus lagi. Nah, seperti itu kan yang relatif, ya. Termasuk tadi penyakit jantung, ya itu juga relatif. Kalau jantungnya berat, telentang aja nggak bisa, ya jangan. Ya. Tapi kalau penyakit jantung yang ringan, telentang masih bisa sejam, 2 jam, ya nggak masalah. Ya, jadi ada kontraindikasi relatif juga, ya. Jadi intinya kita akan bertindak sangat hati-hati, holistik. Tidak mungkin kita gegabah yang akan merugikan pasien dan diri sendiri. Ya. Begitu, dokter.
Ya, tentunya ada pemeriksaan sebelum dilakukan tindakan ya, Sobat Muardi ya. Dokter pasti akan memeriksa dahulu apakah pasien ini layak dilakukan tindakan atau tidak ya, Dok ya. Ya, semoga terjawab tadi pertanyaan dari Anis Adi yang di Instagram. Ada pertanyaan lagi di Facebook nih, karena ini terobosan baru, Dok, sehingga ini banyak pertanyaannya, Dok. Luar biasa nih Dokter Tio nih. Kita followernya banyak loh, Dok, udah ratusan juta loh, Dok, ini. Luar biasa ya. Selamat ya buat Muardi Wae ya. Oh iya. Dari bukan 5 miliar ya. 5 miliar. Sama makhluk luar angkasa. Subscribernya juga banyak, Dok. Termasuk makhluk luar angkasa, nyamuk, cicak, semut gitu. Makhluk astral. Nah, itu juga. Ya. Lanjut dari Facebook, dari Aula Altaf. Bapak saya kena gagal ginjal, HD rutin seminggu 2 kali, dan ternyata kena tumor juga. Sudah sekali ketemu dokter onkologi di Rumah Sakit Muardi, tapi masih nunggu tanggal 2 Juli untuk radiologi. Apa kira-kira tindakan selanjutnya akan dilakukan dengan kondisi bapak saya yang seperti itu? Oh, jadi bapaknya sudah gagal ginjal, Dok. Ya, jadi gagal ginjal pun kan juga ada grade-nya ya. Ini sudah HD 2 kali ya, tidak tahu separah apa ya. Tapi intinya tetap kita akan berkoordinasi dengan dokter nefrolog dan juga bedahnya. Apakah tumor itu sudah menyebar, stadium berapa dulu ya? Stadium berapa? Stadium kalau sudah terjadi terminal stage ya, artinya sudah menyebar ada metastasis. Ini biasanya dari kita radiologi akan membatasi. Karena kalau kita kerjakan pun dia sudah terjadi stadium ya, tidak ada banyak perbaikan gitu ya. Sudah menyebar gitu ya, Dok, sudah menyebar ke paru-paru, ke hepar, ke tulang. Ini akan sulit bagi kita untuk membuat perubahan yang lebih baik dari itu ya. Jadi saya rasa ini perlu pertemuan secara khusus ya untuk membicarakan masalah pasien ini, Bapak atau Ibu nih. Auda, Bapak ya. Ya, jadi perlu konsultasi lebih mendalam lagi untuk mempelajarinya. Ya. Konsultasikan dengan dokter yang merawat ya, Dok. Betul. Tergantung grade tumornya ya, dan juga grade dari gagal ginjalnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram, dari Rio Motografi. Dokter, tindakan radiologi intervensi apa harus dapat advis dari dokter DPJP utama? Atau bisa melakukan tindakan sendiri? Ya. Jadi di dalam Permenkes 1014 ya tahun 2008 ini kita memang diberi wewenang untuk melakukan terapi ya, dan untuk menjadi DPJP itu menjadi hak dari suatu komite medik dan juga direksi yang ada di situ ya, untuk menentukan di rumah sakit itu siapa DPJP-nya. Ya. Jadi bisa saja seorang rumah sakit itu akan menjadikan radiologi intervensi sebagai DPJP, itu masih mungkin. Masih sangat mungkin. Ya, seperti itu jawabannya. Ya, semoga terjawab ya, Mas Rio Motografi. Nanti bisa langsung ketemu dengan Dokter Tio ya, Dok, di sini. Ya. Bisa dikonsultasikan dengan Dokter Tio di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian dari Facebook, ini yang di Instagram juga saya sapa. Ada, terima kasih jempol-jempolnya, love-love-nya yang di Instagram. Kalau mata yang love itu apa itu? Mata yang love itu sepertinya jatuh cinta, falling in love gitu dong sama Dokter Tio, narasumbernya nih kita. Bukan matanya ketal-ketil gitu ya. Main mata. Main mata ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram. Saya sapa juga yang di Facebook, ini ada Jakarta, Pacitan, Cilacap Barat. Banyak sekali, Dok, ini karena topik kita hari ini menarik karena mengenai radiologi intervensi ya, Dok. Terobosan baru, belum banyak yang tahu, ternyata banyak yang kepo, Dok, seperti apa sih radiologi intervensi itu. Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Arkan Pratama Putra. Apakah solusinya, Dok, jika flu tidak berhenti? Bisa nggak, Dok, dilakukan radiologi intervensi kalau flu-nya nggak berhenti-berhenti, Dok? Wah, ini luar biasa pertanyaannya ya. Saya rasa pertanyaan ini muncul karena saya pakai masker ini. Ini pertanyaannya bagus loh, Dok. Bisa nggak sih flu-nya nggak berhenti-berhenti dilakukan tindakan radiologi intervensi?
Penyebabnya apa ya? Ya. Karena penyebabnya kan banyak ya. Bisa karena alergi, bisa karena iritasi, bisa karena faktor gangguan anatomi ya. Jadi ini kayaknya lebih pas kalau yang menjawab ini seorang spesialis pulmo atau THT Ya. atau imunologi ini ya. Ya, jadi sebaiknya solusinya jika flu tidak berhenti, konsultasikan dengan dokter. Dengan dokter yang terdekat. Dokter umum boleh, bisa dikonsultasikan dengan dokter yang terdekat, atau silahkan datang ke poliklinik rumah sakit Dr. Muardi dengan dokter memilih yang tepat. Bisa dokter penyakit dalam ataupun THT, ataupun kalaupun pasien anak boleh ke poliklinik anak. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Mas. Siapa tadi yang di Facebook? Ya. Ya, terima kasih yang sudah berjoin di Facebook dan juga di Instagram. Dok, saya mau tanya dok, mengenai yang tindakan bikin kurus langsing tadi dok. Itu kalau selama ini di luar negeri sudah melakukan ya dok, sering ya dok. Itu berapa persen sih dok prognosisnya dok baik? Ya, dikatakan di dalam jurnal-jurnal negeri itu banyak, hampir 80% itu berhasil. 80% kan? Ya dok? Iya, tinggi loh. Makanya saya bilang ini terobosan. Ayo, siapa ini yang mau menggunakan ini sebagai sebagai pionir. Pionir. Ya, bukan pionir, tapi sebagai unggulan. Unggulan. Ya, yang bisa untuk melakukan ini. Rumah sakit mana ini yang? Ya, saya rasa Muardi harus ya. Muardi sudah bisa ya dok melakukan. Sudah ada dokter Tio di sini. Ya. Betul. Silahkan. Kalau mau yang melakukan, apa tadi dok namanya dok, tindakannya dok? Ini, bariatric left gastric artery embolization. Ya, yang bikin menurunkan nafsu makan, itu 80% bisa berhasil. Cukup satu kali tindakan atau butuh beberapa kali? Satu kali tindakan bisa menurunkan nafsu makan. Ya, itu silakan ada jurnalnya, Anda baca sendiri, alamatnya. Ya, terima kasih dokter Tio penjelasannya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai masalah dengan badan ya. Karena berat badan itu sendiri, kalau kita bicara berat badan, itu beresiko juga kan untuk timbulnya penyakit jantung. Ya, kemudian penyakit juga metabolik ya dok ya. Betul. Dan bagi orang-orang yang sudah berpotensi, orang tuanya mengalami kencing manis, dia obes, itu beresiko juga dia untuk mengalami sakit DM. Ya. Makanya sebelum sakit DM terjadi, sebaiknya Anda ya sudah mulai memikirkan ya untuk menurunkan berat badan. Ya. Kalau memang dengan cara-cara konvensional sulit, barangkali bariatric left gastric artery embolization ini bisa menjadi alternatif dan solusi untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi kalau berat badan yang berlebih itu bukan semata-mata penampilan ya dok. Betul. Tapi lebih kita pikirkan itu masalah kesehatan. Ya. Ada resiko terjadi penyakit metabolik macam-macam sekali di situ. Sehingga tadi sudah dijelaskan dokter Tio dengan berbagai macam tindakan, mungkin tata laksana yang lain. Barangkali tindakan intervensi bariatrik ini tadi bisa jadi solusi alternatif untuk Sobat Muardi. Silahkan ketemu dokter Tio di RSUD Dr. Muardi. Ada pertanyaan lagi di Instagram. Dok, penyakit dari Ardian Bayu. Dok, penyakit apa saja yang bisa diterapi dengan radiologi intervensi ini ya? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dok, tapi nggak apa-apa, bisa diulang lagi dok. Jadi penyakitnya tadi sesuai dengan tindakan kita, itu tindakannya ada yang non vaskuler, ada yang vaskuler ya. Untuk yang non vaskuler itu adalah kita menangani drain atau mengalirkan cairan empedu yang tersumbat. Penyebabnya bisa oleh batu, bisa oleh karena tumor, bisa oleh karena infeksi. Ya, kita alirkan dulu. Nah, untuk tumornya sendiri yang menyumbat, kita bisa lakukan pemberian kemo secara langsung. Selama ini kan kita mendengar bahwa kemo itu melalui intravena. Ya. Kalau melalui intravena, yang terjadi adalah obat itu menyebar ke seluruh tubuh dulu. Misalnya 100 mg obat yang kita berikan intravena, yang nyampe ke sasaran berapa persennya. Tapi kalau ini kita melalui arteri, 100 mg yang kita masukkan itu akan nyampe semua. Jadi sangat efektif. Langsung ya dok? Betul. Dikatakan bahwa dosisnya setengah dosis sistemik,
efektivitasnya 100 kali lipat untuk pemberian kemoterapi yang langsung ke pembuluh darah. Berarti Ya. keberhasilannya lebih bagus ya, Dok? Tentu keberhasilan lebih bagus, yang kedua efek sampingnya lebih kecil. Ya, efek samping ya. Betul. Terus kemudian di sini adalah membantu untuk mengalirkan saluran kencing ya yang tersumbat ya. Kemudian di bidang vaskuler kita juga menghentikan perdarahan saluran cerna. Entah karena dia minum obat anti nyeri yang berlebih itu bisa timbul luka. Ya, entah karena perdarahan saluran kencing juga ya bisa karena batu, bisa karena pos operasi. Kemudian tumor, ya mengecilkan tumor. Kemudian ada kelainan pembuluh darah, kayak misalnya hemangiom ya, yang biru dan bengkak di sini. Oh, bisa juga ya, Dok? Iya. Ya, terus kemudian kita mengobati spleen yang membesar. Ya, banyak sekali yang kita bisa kerjakan di situ. Ya. Ya, jadi macam-macam, nggak cuma tumor ya, Dok? Betul, tidak cuma tumor. Bisa dikonsultasikan dengan Dokter Tio di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ada pertanyaan lagi di Facebook. Banyak, Dok, yang nanya, Dok. Sambungan yang tadi, Mbak Aula Altaf. Yang ayahnya gagal ginjal tadi, Dok. Masih belum jelas. Oh ya, tumornya di pantas dan stadium 4. Tumornya di pantat mungkin. Di pantat mungkin ya? Dan stadium 4. Oh ya, Dok. Ya. Stage 4 ini merupakan ya cukup tinggi ya. Berarti kan sudah ada metastasis. Atau penyebaran ya, Dok ya? Sudah ada penyebaran ya, biasanya penyebaran jauh ya, bisa ke paru-paru, bisa ke liver, ke tulang, ke otak, terus ke organ-organ yang lain. Jadi nampaknya kalau memang sudah stadium 4 untuk radiologi intervensi tidak diperlukan. Ya, jadi yang lebih diperlukan ini pengobatan secara sistemik. Baik per oral ataupun per infusion, lewat minum obat atau lewat infus. Itu lebih efektif lebih ya? efektif, karena harus menjangkau seluruh tubuh kan. Ya. Kalau intervensi radiologi itu lebih ke yang lokal, ya, yang belum nyebar kemana-mana. Oh gitu. Tadi katakan bahwa kita adalah minimal invasif, non operatif, dan selektif. Jadi khusus misalnya kalau tumor yang masih kecil di liver belum nyebar kemana-mana itu bisa. Tapi kalau sudah dia mulai nyebar kemana-mana, menurut kriteria Barcelona Clinic for Liver Cancer, itu sudah masuk stadium yang lanjut, advance, bahkan terminal, itu kita tidak boleh masuk di sana. Ya, jadi memang tetap radiologi intervensi, terapi kedokteran ini ada batasnya. Ada batasnya. Ya. Tepat untuk yang tipe istilah intermediate untuk kasus tumor. Ya. Ya, gitu. Jadi kalau tipe stadium 4 ini saya rasa kita sudah tidak bermain di situ. Ya. Ya, silahkan dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ya, Dok ya. Okay. Tentunya dengan tindakan yang lain selain radiologi intervensi. Ada pertanyaan lagi di Facebook, Dok. Kriteria dari Aulia Idris, kriteria usia pasien apakah dibatasi? Oh ya. Ada pembatasan usia pasien, Dok. Sebenarnya perlu dipertanyakan ini pasien apa gitu ya. Jadi kayak tadi saya punya pasien yang bayi umurnya kurang dari 1 bulan, ya. Pembuluh darahnya pun kecil 2 mili cuman. Yeah. Pembuluh darah pahanya. Ya, kita masuk juga. Ya, kalau pasien yang ini, pasien yang PTCC, ya ini malah usianya baru 2 minggu, berapa hari gitu. Lebih kecil lagi. Jadi dari usia bayi sampai usia dewasa betul. Bisa dilakukan ya? Nggak masalah. Ya. Bisa dilakukan ya, silahkan dikonsultasikan ke Rumah Sakit Dr. Muardi dengan Dr. Tio tentunya. Iya, Muardi saja. Muardi baik. Baik ya. Padahal sama toh. Iya, Muardi saja itu sama dengan Muardi baik. Soalnya tadi saya lihat dari ada yang dari luar negeri, jangan-jangan dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu loh. Iya. Iya, ini pertanyaan dari Norsa Fitri di Facebook. Anak saya divonis sakit inborn error metabolis. Nafsu makannya banyak, Dok. Tapi badannya kecil. Anak saya juga pasien di Muardi di Poli Anak. Dulu juga pernah diperiksa sama Bu Lintang. Oh, pasien saya. Silakan bertanya sama Bu Lintang. Sekarang rutin di endokrin dan di neuro. Oh ya, mungkin dulu waktu saya residen, Dok. Ya, gitu ya, udah terkenal berarti ya waktu residen. Ya, mungkin bisa dijawab, Dok, Dr. Tio. Oke, jadi apa ini? Inborn error metabolism.
Wah, memang apa namanya, pertumbuhan itu kan memang banyak faktor ya dok ya. Tidak oleh satu hormon dan mekanisme. Ya, jadi ini ada sesuatu yang salah dan mungkin saya nggak yakin apakah sudah terjawab atau belum, karena dia sudah sekarang malah ke endokrin ya, sistem hormonal kan di situ dan saraf ya. Jadi banyak hal. Salah satunya tentang problem ini. Tapi ini kurus loh, malah bukan gemuk loh. Ya kan? Badannya kecil kok. Nanti kalau saya tindakan bariatrik makin kecil, Bu. Nafsu makannya menurun. Nafsu makannya malah menurun. Yang dibutuhkan adalah porsi yang cukup ya untuk meningkatkan berat badan ya. Dan berat badan itu sendiri ada faktor genetik juga loh ya. Ada orang yang berusaha makan banyak tetap aja kurus. Banyak. Saya makan sedikit juga tetap dok beratnya naik dok. Ya, waktunya masih 10 menit. Kalau ada pertanyaan silakan masuk di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Dok, menyambung pertanyaan tadi. Kalau untuk yang tindakan bariatrik intervensi tadi dok, kalau untuk anak-anak ada juga yang dilakukan dok? Banyak. Banyak ya dok? Iya, saya rasa dari mereka kadang tidak mampu untuk mengerem perasaan nafsu makannya. Oh iya, karena sulit ya? Sulit mengerem. Kalau orang dewasa mungkin gampang. Sudah memikirkan penampilan gitu ya? Malu. Ya kan? Jadi kalau untuk anak-anak saya rasa bagus karena dari dari awal, apalagi dia sudah ada keturunan DM, ya jangan sampai anaknya DM kalau udah sekali jatuh sulit bangkitnya, ya kan? Makanya sebelum itu dicegah saja. Dan salah satu faktor resiko orang jatuh ke dalam DM adalah obes. Ya saya rasa ada masalah. Resiko. Dan itu aman, ya tidak ada resikonya. Jadi bisa dikonsultasikan dengan dokter Tio. Betul. Dari pertanyaan lagi nih di Facebook dari bawahnya dari Prita Mama Fafa. Dok, kalau mau menurunkan nafsu makan atau mengatur berat badan dengan bariatrik left gastric, metodenya diapakan dok? Disuntik atau bagaimana ya? Ya, metode yang pertama adalah metode kita minimal invasif, tapi tetap aja walaupun bukan operatif, tapi kita tetap memperlakukan pasien di dalam satu meja kateterisasi namanya, itu dengan perlengkapan yang sangat steril. Ya, sangat steril. Badan kami atau operator juga steril. Berarti dilakukannya seperti di ruang operasi gitu? Betul. Tetap di ruang operasi ya dok? Di ruang operasi cath lab namanya. Oh gitu, ya, ruang karena mengapa khusus cath lab? Ya? Betul. Meja operasinya ini khusus, dia mengandung fluoroskopi, yaitu suatu alat X-ray yang mampu mencitrakan tubuh di dalam tubuh ini, ya dalam satu gambar film yang real. Jadi manakala kita menggerakkan tubuh, dia juga akan kelihatan menggerakkan tubuh. Manakala kita memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah, langsung kelihatan. Kayak di film-film ya dok ya? Betul, langsung di film. Ya. Nah ini di sini kita tetap ini ya seperti di gambar ya, melalui lipat paha. Kita buka sedikit dengan menggunakan pisau sedikit kecil 2 mili yang sebelumnya kita lakukan anestesi lokal, jadi tidak sakit loh. Dibius lokal saja. Dibius lokal saja, cekit kayak gigit semut. Setelah itu Anda nggak akan merasa apa-apa lagi. Ya, tetap bisa mendengarkan kami bicara. Kalau saya setel musik juga Anda bisa ikut berdendang, tidak masalah. Ya. Jadi pasiennya sadar ya? Sadar sepenuhnya. Nah, kemudian kita akan masuk melalui selang yang panjang, masuk ke dalam pembuluh darah left gastric tadi. Dan tidak mungkin salah jalan ya. Pasti itu selektif ya, selektif banget. Walaupun ada berbagai variasi, tapi kita akan memeriksanya terlebih dahulu, memastikannya benar-benar bahwa itu betul-betul arteri gastrika sinistra, yaitu suatu pembuluh darah yang memberi makan kurvatura minor lambung. Tidak mungkin salah. Jadi pembuluh darah yang memberi makan lambung ya? Ya, lambung, bagian fundus. Ya, bagian fundus atau bagian puncaknya. Ya. Karena disitulah letak produsen grelin yang paling besar di tubuh manusia. Ya, 75% hormon grelin ini diproduksi oleh fundus gaster. Yang lainnya mungkin ada di usus-usus yang lain, di bagian tubuh lain, tapi cuma kecil. Ya, seperti di bagian antrum. Gaster sebelum masuk pylorus itu dia menyumbang 10%. Ya, tapi nggak mungkin kita nyampe sana karena pilih yang besar aja. Ya, seperti itu. Jadi saya rasa tindakannya selesai, sudah tertutup, kita kontrol lagi, sudah tertutup.
paling nggak nyampe 1 jam. Ya, One day care ya dok berarti dok? One day care. Setelah itu dia paling cuma 4 jam, tinggal boleh pulang. Gitu. Jadi kalau dikerjakan pagi, selesai jam 8, jam 3 sore Anda sudah bisa di rumah. Dan itu cukup hanya 1 kali tindakan ya dok? Cukup 1 kali tindakan. Nggak perlu diulang. Betul, karena ya? ini permanen ya. Permanen ya dok? Iya. Ada efek sampingnya nggak dok? Kalau permanen, orang berpikir, waduh nanti pembuluh darahnya habis, takutnya nekrosis. Ya. Tubuh kita ini bagus. Nekrosis itu mati ya pembuluh darahnya? Mati. Tubuh kita ini bagus. Dia ada namanya vascular endothelial growth factor. Ya. Jadi setelah itu dia akan ada yang ke sana, tapi lambat. Yang ke sana itu artinya mengasih makan. Jadi tidak sampai nekrosis atau busuk. Gitu. Masih tetap terjaga dindingnya, tapi untuk yang hormonal ini, produsen hormonal ini sudah sangat jauh berkurang. Begitu ya. Ya. Baik. Terima kasih penjelasannya. Sudah sangat jelas sekali Dokter Tio menjelaskan tadi. Semoga terjawab pertanyaan Mbak Prita Mama Fafa. Ya. Masih ada waktu 5 menit, kita bacakan pertanyaan di Facebook dan Instagram ya dok? Banyak ya? Banyak dok pertanyaannya dok. Ini Dokter Tio nih terobosan baru sehingga pertanyaannya banyak sekali nih dok. Iya, iya. Kan follower kita ratusan ribu juta dok. 5 miliar? Oh 5 miliar dok. Nur Safitri, makasih Pak. Oh ya, sama-sama. Bulan Juni tahun 2019 pas diperiksa Bu Lintang. Loh, kok ke saya lagi ya, enggak apa-apa. Oh, yang pertanyaan tadi. Nyambung ya. Waktu itu dengan Bu Ismiranti. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Makasih Bu dan Pak Dokter. Ya, sama-sama Bu Nur Safitri. Semoga putranya selalu sehat selalu ya. Begitu juga dengan orang tuanya. Terima kasih atas atensinya Bu Nur Safitri. Kemudian ada dapat salam dari Klaten. Ya, saya bacakan yang di Instagram ada 1 kali pertanyaan. Oh, nih dok, ada dari Boyke Akira. Dear Bapak Dokter Tio Esperat Konsultan. Keren tuh dok. Ini fansnya Dokter Tio ini. Siapa itu? Oh, Pak Boyke, Dokter Objin ya? Bukan. Ini fansnya Dokter Tio nih, penggemarnya Dokter Tio nih ya. Terima kasih. Kemudian dari PTR Niswa. Assalamualaikum dok, apakah tumor inguinal itu berbahaya? Ya. Ya. Tumor inguinal berbahaya. Ya, memang tergantung jenisnya ya. Kalau awam bilang kalau kita bilang tumor itu cenderung jinak ya. Tapi kalau kita bilang kanker itu ganas ya. Tapi ya sesungguhnya tumor itu bisa ganas juga. Ya, tergantung banyak faktor. Jadi kapan dikatakan ganas? Jika dia mengandung sel-sel yang mungkin untuk menyebar ke tempat lain dan sifatnya merusak, tidak lokal. Sementara kalau dibilang jinak, itu manakala dia terlokalisir di situ saja dan pengaruh mungkin yang akan membuat berat itu karena ukurannya yang besar. Mendesak sana sini, sarafnya kejepit, pembuluh darahnya terjepit. Nah, itu tumor jinak yang sudah menimbulkan gangguan. Ya, misalnya kayak kutil, itu jinak. Tapi kalau kutilnya di ujung sana nyeri, sering berdarahan, itu jadi masalah. Jadi tergantung letak, besar. Itu tumor jinak. Nah, ini yang dimaksud memang belum begitu jelas ya. Tumor inguinal ini apakah tumor jinak ataukah tumor yang cenderung ganas. Namun juga ada tumor jinak yang berproliferasi atau berubah menjadi ganas. Ya, jadi prinsipnya dalam penanganan tumor, segala benjolan sebaiknya diambil dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk menentukan apakah dia ganas atau tidak, atau berpotensi ganas atau tidak. Ya, jadi prinsipnya untuk penanganan tumor sebaiknya diambil. Ya, untuk menentukan grade-nya dia, begitu. Ya, itu juga bisa dilakukan radiologi intervensi ya dok, tentunya ya dok ya? Bisa. Ya, terima kasih, semoga terjawab tadi. Ada 1 lagi pertanyaan di Instagram dari Ragil Setianingsih. Assalamualaikum dok, ayah saya pernah operasi kencing batu dan di bagian perut agak keras. Nah, udah 1 tahun tidak sengaja dipijat dan menimbulkan kejang dan meninggal dunia. Apakah berbahaya jika diurut? Oh, jadi apakah perlakuan seperti diurut itu berbahaya atau tidak dok? Jadi sudah pernah dioperasi, kemudian 1 tahun. Satu hal kalau saya Dokter Lintang, yang saya tekankan pada pasien yang diurut ataupun yang mengurut, jangan pernah mengurut perut.
Ya, karena perut ini daerah yang tidak terlindungi. Ya. Benjolan di situ, begitu dipijit langsung kejang. Jangan-jangan ini pembuluh darah. Ya, misalnya aneurisma. Ya, aneurisma yang kelihatan membenjol. Aneurisma itu apa, Dok? Aneurisma itu suatu kelainan pembuluh darah, ya, di mana dindingnya menjadi benjol. Ada bagian yang lemah dan kemudian menjadi benjol. Jadi bengkak Nah, gitu, Dok? begitu dipijit pecah, ya pasti shock akan muncul tuh, kejang dan meninggal dunia. Saya Iya. tidak tahu meninggal dunia langsung atau beberapa saat. Iya. Tapi kalau pecah pembuluh darah mestinya cepat sekali. Ya, hypovolemic shock dan meninggal. Makanya perut ini janganlah, mijit yang otot-otot aja, yang pegel-pegel ya. Dan ini perlu tindakan yang khusus ya kalau memang itu suatu aneurisma di Iya. perut ya, betul. Ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Ragil Setianingsih. Terima kasih Dokter Tio sudah menjawab pertanyaannya dari Sobat Instagram. Ada lagi pertanyaan di Facebook dari Bu Nur Safitri lagi. Oh ya, Dok, anak pertama saya dulu pernah operasi benjolan di belakang kepala. Dulu dibilang memang meningioma. Oh, apa itu bisa tumbuh lagi ya, Dok? Terima kasih ya. Ya, masih mungkin ya kalau memang masih ada residif, ada sel-sel ya. Sel-selnya kan ukurannya kecil banget ya. Masih ada yang tertinggal, dia bisa menjadi residif ya. Gitu. Kalau tumor seperti, Dok, saya mau bertanya, kalau tumor seperti tumor otak juga bisa dilakukan radiologi intervensi nggak, Dok? Iya, tumor otak biasanya kita kerjakan pengecilan dulu misalnya untuk mempermudah dokter bedah sarafnya operasinya. Oh gitu. Biasanya tumor-tumor yang kita lakukan embolisasi dulu, dia akan mengkerut. Mengkerut. Ya, karena mengkerut, maka dia seperti terpisah dengan jaringan yang sehat. Makanya pengambilan atau pengambilannya jauh lebih mudah dibandingkan kalau tanpa dilakukan gitu. embolisasi. Jadi itu tujuannya ya, Dok, Iya, ya, betul. salah satu manfaat Betul. dari radiologi intervensi tadi Iya. ya. Nanti hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook RSUD Dr. Muardi dan channel YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa subscribe, like, follow di akun media sosial kita di YouTube RSUD Dr. Muardi ya. Biar kita subscribernya makin banyak. Ya. Ya. Kita walaupun sudah banyak, Dok, sudah 5 miliar. Waduh. Tapi tetap ya, Harus lebih banyak Sobat lagi. Muardi ya. Ini ada pertanyaan satu lagi, Dok, sebelum kita tutup. Wow. Pertanyaan Mana sih? banyak sekali loh, Dok, ini, Dok. Yang nggak terjawab gimana dong? Yang nggak terjawab nanti PR buat Dokter Tio. Mungkin lain kali nanti akan terjawab ya. Kasian lo udah nulis ngetik Dok, ngabisin mau pulsa. Oh ya. Dari Ismail Anah Respect, Dok mau nanya, kaki nggak bisa jalan sama sekali, udah ronsen Hilang. bagian kaki hasil normal, tapi belum ronsen di seluruh tubuh. Bagaimana sarannya, Dok? Oh, Ya, ronsennya baik. bagian kaki. Fungsi gerak. Fungsi gerak ini berhubungan dengan fungsi dinamika dari tubuh. Ya, minimal dia ada sistem muskuloskeletal, yaitu tulang dan otot. Yang kedua, sistem neurologis atau sarafnya yang untuk mengkoordinasi. Ya, nah di sini perlu diketahui di ronsennya bagian apa. Berarti kan menampilkan cuma tulangnya aja nih kalau cuma ronsen. Ototnya nggak kelihatan, Ya. sarafnya nggak kelihatan. Ya, oh. Jadi perlu lagi dicitrakan otot dan juga sarafnya. Saraf yang untuk menggerakkan tulang atau anggota gerak kaki ini, ya itu adalah exciting nerve yang berasal dari tulang belakang. Makanya ini saya rasa perlu juga untuk dilakukan pemeriksaan MRI namanya, Dr. Lintang, ya, magnetic resonance imaging. Ya, untuk tulang belakang. Dilihat, jangan-jangan tulang belakangnya ada sesuatu yang menekan sarafnya, sehingga saraf itu tidak berfungsi dengan baik. Tidak mampu menyalurkan impuls untuk menggerakkan si otot. Ya, karena kita tahu yang menggerakkan kan otot. Ya, di ronsen mungkin bagus ini kelihatannya kalau dari ceritanya. Ya, tapi untuk lebih jelasnya dan lebih puasnya, Bapak Ismail saya anjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter saraf ya atau dokter ortopedi di sini. Saya rasa itu yang bisa saya berikan advice buat Mas Ismail. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Ismail dan Dokter Tio atas penjelasannya. Semoga terjawab ya Bapak Ismail. Ya,
Sebelum kita tutup acara nih dok, ada closing statement dulu dok sebelum kita tutup acaranya. Apa ya? Saya rasa bagi pendengar semuanya tetap menjaga kesehatan dengan cara hidup seimbang. Ya, kalau Anda bekerja keras boleh, tapi jangan lupa juga istirahat. Ya, dan hati yang gembira adalah obat. Ya. Jadi jangan kecil hati, jangan takut, jangan khawatir, jangan iri hati, dengki, kecewa itu jangan. Iya. Syukuri aja apa yang kau dapat sekarang, itu akan menjadi hormon-hormon yang bagus untuk kesehatan. Wah, bagus sekali dok. Ya. Bagus sekali dok closing statementnya. Iya, ya. Kalau misalnya ada masih pertanyaan ke radiologi intervensi, silahkan ke Rumah Sakit Dr. Muardi, nanti ketemu dengan Dr. Tio ya. Baik, dok ya. diterima dengan senang hati. Iya. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram dan di Facebook, Sobat Muardi. Oh iya, ini ada pertanyaan di Instagram dari Mbak Rosiana 199 ya, pertanyaannya mengenai penyintas autoimun. Nah, besok bisa ditanyakan ya, mohon maaf karena di luar kompetensinya Dr. Tio narasumber kita hari ini. Yeah. Besok bisa bergabung dengan topik secangkir kopi hangat oleh Dr. Agus Joko jam 9 pagi ya. Khusus autoimun itu. Silahkan bergabung, itu bagus sekali. Ya, terima kasih Dr. Tio atas waktunya hari ini. Terima kasih juga Sobat Muardi dan di Instagram maupun di Facebook. Kita ketemu lagi di acara Muardi Wae di minggu depan dengan topik-topik yang tentunya menarik dan juga narasumber yang berkompeten di bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.